Boleh. Selamat sore, sahabat Patmana. Om Swastiastu, Rahayu, salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di webinar Patmana. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman kembali bersama saya, Eka dan Putri, partner saya di Patmana. Terima kasih kepada Bapak Wayan Mustike yang telah hadir kembali di sini untuk membimbing kita semua di dalam perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman. Setelah 3 minggu lalu, Pak Wayan telah mengulas tentang perjalanan kita sebagai makhluk spiritual. Kali ini beliau akan membuka wawasan kita untuk memahami konsep universalitas. Webinar-webinar yang kami berikan memang sesuai dengan visi dan misi Patmana untuk berpartisipasi dalam gerakan penyehatan mental masyarakat, serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri dan pemahaman tentang jati diri manusia. Patmana juga memberikan sesi-sesi coaching dan konseling personal atau pribadi, serta workshop-workshop tentang parenting maupun tentang kesadaran diri atau self-awareness. Baik, mari kita langsung masuk ke topik pembahasan sore ini, yang akan saya awali dengan membacakan kutipan dari Pak Wayan. Individu yang tidak menyadari diri sebagai makhluk sosial akan terjebak dalam keterpurukan.
Mari kita simak bersama ulasan dari Pak Wayan. Silahkan Pak Wayan. Selamat sore, Bu Sri, Bu Eka. Selamat sore Pak Wayan. Apakah sudah kedengaran suara? Sudah Baik, ya. Pak Wayan. Bentar ya. Oh, oke. Saya baru Oh, kelihatan. terlalu Ya, terang nih. ya, oke. Iya. Baik. Eh, Bentar, video saya ada masalah mungkin ya. Sebentar ya, Bu ya. Kayak ada cahaya petir. Karena di luar lagi hujan deras nih, Bu Sri, Bu Eka. Kita lagi badai. Ya, Oh, ya. iya. Sepertinya Universe mau membantu kita juga membicarakan apa yang akan menjadi topik kita pada sore hari ini. Ya, amin. Ya, kemarin kita mengenali diri kita sebagai makhluk spiritual. Hari ini kita akan lebih mendalam lagi, bukan hanya sekedar makhluk spiritual, tetapi kita melihat diri kita sebagai individu yang jauh lebih ke dalam lagi. Jadi, izin kemudian malam atau sore hari ini kita akan masuk mempelajari siapa diri kita dengan melihat lebih dalam melalui slide PowerPoint yang akan saya share berikut ini. Oke, kita akan melihat siapa diri kita. Kita akan pelan-pelan mengenali atau memahami universalitas kita. Universalitas kita sebagai makhluk sosial. Jadi berbicara tentang universalitas dan makhluk sosial, ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya ini mengandung dua sudut yang lain. Satu sudut universalitas, yang kedua adalah tentang makhluk sosial. Ketika kita berbicara tentang universalitas, ya asal katanya universe, artinya semesta, maka universalitas itu adalah kesemestaan. Bagaimana sebagai makhluk sosial kita juga memiliki sisi kesemestaan. Dan bagaimana kesemestaan itu sendiri mewujud menjadi makhluk-makhluk sosial yang sedang ada dalam kehidupan ini dan kita ada di antaranya. Kita akan memahami satu persatu. Pertama tentang universalitas, yaitu tentang universe atau semesta. Kalau kita berbicara tentang semesta raya yang luas ini, di luar diri kita, tentu akan sangat susah untuk menjangkaunya karena bahkan bumi saja tidak mampu kita kenali. Sehingga bagaimana kita akan menjangkau makhluk sosial dan universalitas itu sendiri tentu akan sulit. Jadi kita batasi diri kita sebagai universe itu sendiri sekaligus sebagai makhluk sosial. Jadi di kehidupan ini kita adalah universe yang sedang menjadi makhluk sosial. Dengan demikian, dalam pergaulan sosial ini sebenarnya kita memiliki berbagai hal yang berkenaan dengan kesemestaan itu sendiri, termasuk kecerdasan semesta, kesadaran semesta, bahkan daya ajaib semesta ada dalam diri kita. Jadi pelan-pelan kita akan masuk. Kita akan mulai dengan memahami universalitas itu sendiri, yaitu bagian dari diri kita yang merupakan universe. Kenapa kita akan membahas hal itu? Karena kita pernah mendengar hal ini. Siapa saja mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ini pemahaman yang sudah sering kita dengar. Siapa saja mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Yang berikutnya, tubuhmu adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, ketika kita ingin mempelajari universe atau semesta, sehingga kita melihat universalitas kita di alam semesta raya maupun di alam semesta kecil ini, maka kita harus belajar mengenal dulu siapa diri kita. Dulu kita mengenal diri kita sebagai makhluk spiritual yang sedang ada di dalam tubuh manusia. Sekarang kita mengenali diri kita sebagai makhluk spiritual dengan mengupas tubuh yang kita tempati sebagai materi alam semesta kecil itu sendiri. Mudah-mudahan nanti kita semakin bisa mendalami tubuh kita dan mengerti bahwa tubuh kita menyimpan
lontar tanpa tulis. Itu dalam ajaran Kandepat. Artinya tubuh kita adalah lontar yang sebenarnya mengandung ilmu pengetahuan suci yang walaupun tidak tertulis tetapi mengandung sastra-sastra yang luar biasa. Ini bukan istilah yang sangat-sangat spiritual atau istilah yang sangat-sangat klinik. Tetapi bahwa tubuh kita adalah kitab suci, itu sudah kita kupas di dalam dunia kedokteran. Bahkan pada setiap organ tubuh kita, kalau kita kupas dan kita gali, kita teliti, itu masing-masing menghasilkan tumpukan buku-buku. Tumpukan buku-buku kedokteran, tumpukan buku-buku yang akan memberi kita banyak pengetahuan. Jadi kalau kita ambil mata kita saja, itu menghasilkan dokter spesialis mata. Karena mata kalau dikupas, dia menghasilkan mungkin lebih dari 1 lemari buku. Kalau buku adalah gudang ilmu atau buku adalah sumber ilmu pengetahuan, maka buku adalah wujud dari Tuhan itu sendiri. Jadi tubuh kita begitu dikeluarkan salah satunya saja, itu sudah menjadi sumber pengetahuan. Jika dalam ajaran kita di Bali, Hindu, Tuhan itu disebut sebagai Sang Hyang Widi atau sumber pengetahuan, maka tubuh kita sendiri adalah sumber pengetahuan yang tak terbatas. Jantung kita dibuka sampai sekarang masih menyimpan banyak sekali pengetahuan yang belum terkupas. Ginjal kita, paru-paru kita, banyak sekali pengetahuan yang bahkan belum berhasil dieksplorasi oleh dunia kedokteran. Sehingga dengan demikian tubuh kita menyimpan pengetahuan yang tidak bisa kita selesai baca sampai kapanpun. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa sedikit mengenal siapa diri kita sehingga akhirnya kita mengenal Tuhan kita. Membandingkan diri kita sebagai semesta kecil ini agar kita bisa melihat bagaimana posisi Tuhan di alam semesta raya ini. Kita kembali kalau begitu melihat ke masa di mana kita diciptakan. Kembali seperti yang kemarin kita masuk ke saat di mana kita diciptakan. Yaitu ketika semuanya ada di dalam sebuah ruang kosong. Alam semesta raya ini dulu juga ada sebagai ruang kosong. Sehingga dalam ajaran spiritual Hindu, ada dalam bahasa kawinya. Kalau boleh diceritakan, ada kalimat yang menggugah sekali. Duk dan hana paran-paran. Jadi ketika belum ada apa-apa. Nah, hal yang sama terjadi di dalam rahim ibu kita ketika belum ada apa-apa. Ruang rahim kita, ruang rahim ibu kita, itu adalah ruang gelap yang kosong, tidak ada apa-apa. Ya, dari angka kosong itu kemudian masuklah angka 1. Masuk angka 1 yaitu berwujud sperma yang berusaha menemui sel telur ibu, benih material dari ibu. Ya. Kedua-duanya ini sama-sama membawa pesan genetik dari orang tua kita. Sperma membawa pesan genetik dari ayah, sel telur membawa pesan genetik dari ibu, sama-sama membawa pesan. Lalu mereka keduanya seakan-akan mau berkelahi saling tusuk satu sama lain. Nah, dalam ajaran aksara Jawa atau aksara kuno kita di bahasa Kawi itu, ada bahasa begini. Hana caraka, yang dalam sederhananya dimaknai seperti hana itu artinya ada, caraka itu utusan. Hana caraka, ada utusan. Data sawala, datang membawa pesan. Pada jayanya, sama-sama kuat, sama-sama teguh, maga batanga, kemudian berkelahi dan akhirnya mati. Nah, demikianlah kedua utusan ini, sel sperma dan sel telur, yang sama-sama membawa pesan dari ayah ibu, kemudian menyatu ke dalam satu benih, yang disebut kemudian morula, blastula, atau sigot, dan seterusnya itu. Jadi, dari kosong itu tadi, menyatu dua benih menjadi satu, yang kemudian membelah menjadi 37 triliun sel ketika dia sudah menjadi tubuh janin yang merupakan tubuh kita di masa awal di dalam rahim ibu. Artinya, kita berasal dari satu benih sel, ya, sel tunggal, sel benih, setelah awalnya berupa sel sperma dan sel telur,
kemudian menjadi satu benih utama, dari satu benih utama yang cikal bakal alam semesta kecil tubuh kita, cikal bakal buana alit atau small universe ini, kemudian pelan-pelan membelah terus-menerus menjadi 37 triliun sel. Pembelahan-pembelahan sel itu kemudian membawa pesan-pesan DNA yang sama, sehingga satu sel telur ini memiliki DNA yang kemudian mirip dengan seluruh DNA yang ada pada sel-sel tubuh janin itu. Jadi dari satu sel benih membawa DNA, lalu DNA-nya ikut membelah menjadi DNA dari seluruh sel-sel tubuh kita. Jadi kalau kita mau diperiksa DNA kita, di bagian manapun hasilnya sama. Dari sini kita paham sebuah pesan, bahwa di alam semesta raya ini, ketika dari dia yang tunggal itu, kemudian membelah menjadi percikan-percikan semesta kecil dalam tubuh-tubuh makhluk hidup, maka sebenarnya kita dan dia memiliki DNA yang sama, memiliki kecerdasan yang sama, kesadaran yang sama, dan seterusnya. Namun demikian, tentu saja setiap sel tubuh kita memiliki peran, tugas, kewajiban, dan tingkat kesadaran, tingkat kecerdasan yang berbeda dengan seluruh tubuh kita. Jadi, sel kulit kita tugasnya berbeda dengan sel mata, berbeda juga dengan sel jantung, berbeda dengan sel paru-paru, tetapi memiliki DNA yang sama. Artinya, Tuhan itu di alam semesta raya ini ibaratnya individu. Individu yang universal, lalu membelah menjadi makhluk-makhluk hidup dengan tugas-tugas dan peran-peran yang berbeda. Namun ada satu kesatuan, yaitu memiliki kecerdasan yang sama, walaupun tugasnya berbeda. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami perbandingannya. Itulah sebabnya kita diajarkan bahwa ia yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Dengan mengenal diri kita, kita bisa membayangkan seperti apa rasanya Tuhan sebagai jiwa alam semesta raya ketika kita menyadari diri kita sebagai jiwa dari alam semesta kecil ini. Bagaimana individu agung di luar sana yang kita puja sebagai Tuhan memiliki kesamaan dengan individu kecil yaitu diri kita di hadapan 37 triliun sel yang ada bersama kita sebagai bagian dari alam semesta kecil kita. Jadi kita sebagai sebuah individu yang menyatukan atau universe dari seluruh sel-sel kecil dalam diri kita sebanyak 37 triliun sel itu, sama-sama artinya kita adalah berposisi seperti Tuhan bagi alam semesta raya ini. Nah, ini posisi kita. Sehingga tidak main-main bahwa kita ini adalah alam semesta itu sendiri yang sedang mengenal dirinya. Ya. Lalu dari sini dalam ajaran Pranamaya Kosa atau apa dalam ajaran Pancamaya Kosa, kita mengenal diri semesta kecil kita ini terdiri dari banyak lapisan. Selain kita sebagai sang ruh atau Atman yang berdiam di dalam tubuh yang sedang kita tempati saat ini. Tubuh kita sendiri memiliki 5 macam lapisan. Ada Anamaya Kosa, yaitu lapisan tubuh fisik. Lalu Pranamaya Kosa, lapisan tubuh energi. Lalu Manomaya Kosa, lapisan tubuh emosional atau perasaan kita, atau pemikiran kita. Lalu ada Wijnana Maya Kosa atau lapisan kebijaksanaan, lapisan pengetahuan kita, dan Anana Maya Kosa, lapisan kebahagiaan kita. Kalau kita perbandingkan dengan alam semesta, maka dari sini kita mengerti bahwa di alam semesta raya ini tidak hanya ada makhluk-makhluk yang dibentuk oleh tubuh-tubuh material. Ada makhluk-makhluk yang dibentuk oleh tubuh energi. Ada juga makhluk-makhluk yang hanya dibentuk oleh tubuh perasaan, tubuh emosional. Ada juga makhluk-makhluk atau dimensi-dimensi yang dibentuk oleh dimensi kebijaksanaan atau dimensi pengetahuan. Ada juga yang dibentuk oleh dimensi kebahagiaan.
Jadi di alam semesta ini bukan hanya ada alam-alam material, seperti yang kita tempati salah satunya adalah bumi dan berbagai planet atau bintang-bintang lain yang bisa kita lihat di langit. Tetapi ada dimensi-dimensi lain di luar diri kita ini, di alam semesta raya ini yang bisa jadi merupakan dimensi energi. Nah, ketika kita meninggalkan alam material ini, maka kita akan pergi ke dimensi energi atau ke alam energi. Bila kita bisa menembus alam energi itu, kita akan masuk ke alam emosional. Kita bisa masuk ke alam kebijaksanaan dan juga bisa masuk ke alam kebahagiaan yang disebut dengan alam Satchit Ananda tadi. Alam yang disebut juga sebagai tempat di mana suka tanpa wali duka. Tidak ada lagi tempat di mana kita akan merasakan duka cita, karena hanya ada kebahagiaan di situ. Nah, ini pembanding-pembanding kita untuk bisa mengerti alam apa saja yang ada di luar diri kita. Sehingga sampai dikatakan dalam ajaran kita, ada Sabta, Patala, Sabta, Loka, dan Sabta Sunya. Ya, banyak. Nah, pelan-pelan kemudian kita akan temukan dengan pemahaman tadi bahwa apa? Ketika kita perbandingkan perkembangan satu sel benih menjadi 37 triliun sel, kita akan paham bahwa setiap tubuh manusia adalah alam semesta kecil sebagai pembanding. Dan setiap sel itu adalah makhluk hidup, karena sel-sel itu sendiri adalah sel-sel hidup yang lama-lama akan mati juga, kemudian tergantikan oleh sel hidup yang baru. Jadi kalau kita pakai perbandingan, sel-sel tubuh kita adalah makhluk hidup seperti kita bagi alam semesta ini. Kalau kita sendiri memiliki kehendak bebas, walaupun kita ada dalam kuasa Tuhan, tetapi kita memiliki kehendak bebas untuk menentukan nasib dan takdir masa depan kita melalui apa yang kita lakukan dalam bentuk karma. Begitulah sel-sel tubuh kita. Maka kadang-kadang kita akan menemukan sel-sel tubuh kita berubah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak orang yang ingin sehat, tetapi sel-sel tubuhnya berubah menjadi sel-sel tumor, sel-sel kanker, atau sel-sel yang sakit. Padahal orangnya sendiri ingin sehat. Itu sebabnya tidak selalu apa yang kita inginkan selaras dengan apa kehendak Tuhan, atau apa yang diinginkan Tuhan benar-benar berkuasa atas diri kita. Pada akhirnya kita adalah co-kreator itu sendiri. Kita mempunyai kehendak bebas untuk bisa membantu jalannya kehendak Tuhan, bisa juga menjadi penghambat atau bahkan penghalang kehendak Tuhan itu sendiri. Misalnya, mungkin kehendak Tuhan kita bisa hidup sampai tua. Tetapi kalau kita melakukan tindakan bunuh diri, maka kita menghalangi takdir yang diciptakan kepada kita. Sehingga disebutlah itu salah pati atau ulah pati. Jadi mencari mati sendiri. Nah, ini contoh bagaimana sel-sel tubuh kita mengajarkan kepada kita bahwa kita pun kadang tidak selaras dengan Tuhan, seperti halnya sel-sel tubuh kita kadang tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Nah, tubuh fisik kita kalau boleh diibaratkan sebagai bumi. Kalau di bumi kita melemparkan benih-benih apapun, itu bisa tumbuh, dan tubuh kita sama. Begitu kita melemparkan benih-benih pemikiran, benih-benih ucapan, benih-benih doa, atau tindakan, maka itu akan menjadi buah karma kita. Sehingga hati-hati, ketika kita melakukan sebuah karma melalui pikiran, ucapan, perasaan, sikap, tindakan, yang paling dulu akan mendapatkan pahalanya bukan orang di luar diri kita, tetapi diri kita sendiri. Misalnya ketika kita mendoakan orang lain dengan penuh kemarahan, kemarahan itu sendiri sudah tertanam di dalam diri kita untuk menciptakan karma yang buruk, yang kelak akan berbuah buruk juga kepada kita. Hati-hati. Karena tubuh kita adalah tempat kita bercocok tanam karma. Maka tubuh kita juga sering disebut dengan Uma atau Dewi Uma. Sementara siwanya adalah ruh kita sendiri. Lalu setiap orang itu sesungguhnya kalau dibandingkan dengan alam semesta adalah universe itu sendiri.
Sementara sel-sel hidup yang ada di dalamnya adalah makhluk-makhluk sosial. Ya, jadi setiap sel tubuh kita adalah makhluk hidup yang bekerja sama secara sosial. Jadi mereka saling mensupport satu sama lain. Paru-paru dan jantung saling mensupport, ginjal saling mensupport. Sehingga kalau kita mengalami kerusakan ginjal, bukan hanya ginjal yang rusak. Kerusakan ginjal kan kerusakan kepada paru-paru kita, kepada jantung kita, bahkan kepada seluruh tubuh kita. Karena akan mengalami kehancuran juga, kerusakan pada bagian-bagian dari darah kita. Kalau kaki kita tertusuk paku, maka mata kita menangis, mulut kita berteriak mengadu. Kemudian kalau infeksi di tempat yang tertusuk itu, maka seluruh tubuh kita mungkin akan demam dan menggigil. Itu artinya setiap satu sel saja terluka di dalam diri kita, itu bisa mempengaruhi seluruh sel yang ada di tubuh kita. Dalam makna yang lain, kalau kita pakai perbandingan tadi, begitu kita menyakiti satu orang saja dalam kehidupan ini, pada akhirnya bukan satu orang itu yang tersakiti, tapi seluruhnya mempunyai efek. Ya, tentu saja efeknya belum tentu sekeras yang kita pikirkan, tapi bisa jadi efeknya juga kelak akan berbalik kepada kita. Ini sebabnya kita disuruh untuk oleh tubuh kita belajar berhati-hati agar tidak menyakiti orang lain. Karena satu orang yang kita sakiti di luar sana, itu pada akhirnya akan menyakiti seluruh semesta ini. Karena kita tahu bahwa kita adalah sel-sel hidup bagi alam semesta ini. Satu sel hidup tersakiti, seluruh semesta ini bisa mengalami goncangan. Walaupun kadang kita nggak menyadari itu. Nah, ini sebabnya kalau orang-orang yang paham dunia metafisik akan mengerti bagaimana manusia ini sebenarnya banyak menghancurkan dirinya sendiri. Ya, mereka ingin hidupnya bahagia, takdirnya baik, nasibnya baik, tetapi tanpa sengaja, tanpa disadari, mereka mengubah itu menjadi takdir yang buruk dengan menyakiti bahkan satu orang saja. Sebagai contoh, ketika Perang Mahabharata, ketika para Pandawa berhasil menggugurkan Resi Bhisma, itu efeknya luar biasa. Ya. Atau ketika para Kurawa berhasil membunuh Abhimanyu, itu juga efeknya luar biasa. Jadi satu orang terluka itu bisa menimbulkan efek yang luar biasa, yang ujung-ujungnya kembali kepada kita. Nah, manusia ini, kita, adalah alam semesta yang sedang mengenali dirinya. Jadi ketika kita ingin mencicipi air samudra, tentu kita tidak akan meminum seluruh air samudra hanya untuk bisa mengetahui bahwa air samudra itu terasa asin. Kita cukup mengambil mungkin sesendok air samudra dan kita mengerti seperti apa rasanya. Nah, kita di dalam ini sebagai makhluk spiritual adalah ruh yang sedang belajar mengenal alam semesta raya dengan mengenal alam semesta kecil diri kita ini. Inilah sebabnya kita diajarkan hari ini untuk mengenal siapa diri kita melalui pelajaran yang ada pada kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri, yaitu tubuh kita. Kita akan lanjut dengan di sini kita akan bisa melihat bagaimana interaksi ajaib yang terjadi. Tadi kita baru masuk ke wilayah diri kita sebagai sel-sel hidup bagi alam semesta ini dengan belajar kepada sel-sel hidup pada diri kita. Tetapi sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Ketika Tuhan kita definisikan, walaupun beliau tak terdefinisi, kita katakan beliau adalah kecerdasan semesta tak terbatas, maka di dalam diri kita, kecerdasan semesta tak terbatas itu juga ada sebagai kecerdasan yang disebut kecerdasan atas sadar yang berdiam pada ruh kita, lalu ada kecerdasan sadar yang berdiam pada pikiran kita, dan kecerdasan bawah sadar yang berdiam di setiap sel-sel tubuh kita, yaitu pada DNA-nya. Pada DNA-nya itu ada kecerdasan yang luar biasa. Kalau ada interaksi yang baik di antara pikiran sadar dan kecerdasan bawah sadar tubuh kita, sel-sel tubuh kita, yang bisa terjadi keajaibannya adalah kita bisa mengalami
atau memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang bisa kita sembuhkan dengan keajaiban penyembuhan atau self-healing yang kita sudah pernah kupas sebelumnya, atau ketika kecerdasan sadar kita, pikiran kita berinteraksi dengan kecerdasan atas sadar dalam diri kita sebagai sang ruh, maka kita akan mungkin mengalami percakapan dengan hati nurani kita, sehingga kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Persis seperti Arjuna bisa bercakap-cakap dengan Sri Krishna. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, cukup belajar mengamati atau membaca apa pesan-pesan dari kecerdasan bawah sadar kita ketika kita sebagai pikiran ini terlelap dalam mimpi. Jadi ketika malam kita tidur dan kita mengalami mimpi, maka kita harus menangkap apa pesan-pesan bawah sadar kita melalui mimpi itu. Ya, seperti sering saya ceritakan, kalau mungkin kita mimpi terbang, itu adalah pesan dari kecerdasan atas sadar kita atau kecerdasan bawah sadar kita bahwa kita terlalu membiarkan diri kita terbebani oleh kehidupan ini. Sehingga hidup ini membuat kita menjadi sangat-sangat melekat kepada duniawi. Maka kita diajak mimpi terbang. Atau kita mimpi dikejar ombak besar. Itu sebuah pertanda bahwa kita terlalu banyak menyimpan energi-energi buruk berupa gelombang-gelombang emosi yang menakutkan kita di masa depan. Sehingga diingatkanlah oleh kecerdasan bawah sadar sel-sel tubuh kita. Apakah kita mau membiarkan emosi-emosi yang bergejolak itu terus ada di dalam diri kita? Karena jika kita tetap melakukan itu, maka kecerdasan sel-sel tubuh kita akan menciptakan apa yang dibutuhkan. Jadi itu sebabnya kalau orang cemas terus-menerus, stres terus-menerus, tubuh kita akan bereaksi, mengikuti apa yang diperintahkan. Maka dihasilkanlah sel-sel tubuh yang penuh dengan sakit akibat stres, penuh dengan produksi-produksi hormon yang mencemaskan, sehingga jantung berdetak kencang, paru-paru menjadi susah bernapas, merasa tercekek, dan sebagainya. Itu karena kita sudah diingatkan bahwa gejolak emosi kita terlalu berat, tetapi kita terus melakukannya. Jadi hati-hati dengan pesan-pesan ini. Nah, tapi kalau kita bisa berinteraksi dengan positif kepada kecerdasan atas sadar dan bawah sadar kita, disitulah kemudian kita bisa menciptakan nasib dan takdir masa ke depan kita menjadi lebih baik sesuai dengan harapan kita. Nah, banyak orang diajarkan beragama, diajarkan berdoa, tetapi mereka sama sekali tidak pernah mengerti apa sebenarnya hakikat dari ajaran dalam agama itu yang sebenarnya meminta kita untuk harmonis dengan kecerdasan bawah sadar dan kecerdasan atas sadar kita dengan cara benar-benar menggunakan kecerdasan sadar pikiran kita untuk menghasilkan ucapan yang baik, sikap yang baik, dan tindakan yang baik. Karena kecerdasan bawah sadar kita tidak hanya menangkap apa yang kita doakan, sekalipun hebat mantra yang kita ucapkan, tetapi kalau dalam kata-kata sehari-hari kita malah memikirkan, mengucapkan hal yang lain, bertindak yang lain, yang berbeda dengan doa kita, di situ interaksi ajaib antara kecerdasan sadar dan bawah sadar tidak akan nyambung dengan apa yang menjadi doa-doa kita. Ada yang mendoakan kedamaian, setiap saat mengucapkan Om Shanti, 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 setiap saat mengucapkan Om Shadu, 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 tetapi dia memancarkan pemikiran yang penuh kemarahan, ucapan-ucapan yang menyakiti, sementara doa-doanya minta kedamaian. Nah, ini yang menyebabkan kecerdasan bawah sadar jadi bingung. Apa sebenarnya yang benar-benar kita inginkan? Ingin kedamaian, apakah ingin pertikaian? Bingung. Nah, inilah ajaran yang disebut Trikaya Parisuddha. Selaras dalam pikiran, ucapan, dan tindakan yang suci dan penuh kebajikan. Karena semua ini berinteraksi. Nanti pelan-pelan akan masuk kemana hubungannya dengan kehidupan sosial. Nah, ketika kita sudah mengerti bagaimana pentingnya harmonis antara kecerdasan sadar, kecerdasan bawah sadar, dan kecerdasan atas sadar dalam diri kita,
kita akan bisa mendapatkan manfaatnya kalau kita bisa mengaplikasikan keharmonisan itu. Sebagai contoh apa? Ketika ketiga-tiganya itu sudah harmonis dalam diri kita akan bisa mendapatkan kesehatan tubuh, pikiran, dan mental. Artinya, tubuh kita akan sehat ketika pikiran sadar kita benar-benar selaras dengan bawah sadar kita. Jadi kalau kita berdoa, meminta kecerdasan bawah sadar kita untuk melakukan proses penyembuhan, proses penyehatan diri kita, sel-sel tubuh kita, dia akan mengikutinya. Sebuah pengalaman yang lain saya ceritakan. Kemarin, mungkin beberapa bulan lalu, saya harus melakukan tambal gigi, tapi ketika sudah ditambal giginya, masih terasa ada ngilu-ngilu setiap kali berkumur atau bahkan minum dingin tuh ngilunya luar biasa. Padahal sudah ditambal. Akhirnya tambalannya dibongkar lagi sama dokter giginya. Setelah dibongkar lagi, disarankan untuk melakukan foto rongsen di gigi. Karena setelah ditambal ulang pun, dan lebih bagus tambalannya, tetap saja terasa ada yang ngilu-ngilu. Biasanya tidak seperti itu. Nah, karena terganggu dengan ngilu-ngilu itu, apa yang saya lakukan kemudian? Saya berbicara kepada sel-sel gigi untuk menutup lubang-lubang yang mungkin tidak tertutup oleh bahan-bahan yang dipakai menutup oleh dokter giginya. Tidak sampai kemudian 2-3 hari. Sampai sekarang, rasa itu hilang, rasa ngilu itu hilang. Saya percaya sel-sel gusi itu kemudian akan melakukan prosesnya, menutup bagian-bagian yang tidak sempat ditutupi oleh dokter giginya. Sehingga tidak ada lagi bagian-bagian dari sel saraf di gigi itu yang terbuka. Nah, saya meyakini itu dan saya melakukan itu. Ini contoh bagaimana kita bisa berbicara kepada sel-sel yang kita butuhkan untuk membantu kita mengalami kesembuhan. Kemudian selain bisa kita gunakan untuk membentuk kesehatan tubuh, pikiran, dan mental kita, maka keharmonisan itu juga akan membuat kita mudah meraih apa yang menjadi doa-doa kita. Karena setiap kali kita berdoa, itu akan menjadi sebuah kata-kata yang diyakini kebenarannya oleh kecerdasan bawah sadar kita. Kalau kita tidak pernah jujur pada diri kita sendiri, kadang pikirannya A, ucapannya B, tindakannya C, tetapi doanya E. Maka kecerdasan bawah sadar kita menjadi bingung mana yang harus diikuti. Karena pikiran, ucapan, sikap, doa, dan tindakan kita itu semua adalah doa itu sendiri. Bagi kecerdasan bawah sadar kita. Semuanya dianggap sebagai perintah. Nah, ketika tidak selaras antara pikiran, perasaan, sikap, ucapan, tindakan tidak selaras, maka doa-doa kita pun akan menjadi doa yang membingungkan bagi kecerdasan bawah sadar kita untuk dipenuhinya. Karena kecerdasan bawah sadar kita bukan hanya mendengar melalui sel-sel tubuh kita, tetapi juga didengar oleh kecerdasan bawah sadar yang ada pada orang lain dan makhluk-makhluk lain. Kenapa bisa demikian? Karena sekali lagi orang lain, makhluk-makhluk lain di luar diri kita adalah sel-sel hidup bagi tubuh semesta raya ini. Dia juga menangkap apa yang kita pancarkan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Jadi hati-hati. Begitu kita berpikir, berucap, bersikap, bertindak, dia akan ditangkap frekuensinya ke dalam dan keluar. Nah, hati-hati. Kita butuh untuk tetap jujur, selaras dengan pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Nah, kemudian kalau kita semakin selaras dengan daya ajaib metafisik yang ada di kecerdasan bawah sadar kita, maka daya ajaib itu akan berkembang. Seperti yang saya ceritakan tadi, doa-doa kita, harapan kita akan lebih mudah menjadi kenyataan karena apa yang kita visualisasikan, apa yang kita afirmasikan, itu akan bisa menyentuh bukan saja semesta kecil dalam diri kita, juga bisa menyebar keluar ke semesta raya di luar diri kita. Ini yang dimungkinkan terjadi. Inilah kekuatan daya ajaib metafisik yang kita miliki kalau kita bisa harmonis dengan diri kita sendiri. Karena betapapun juga
Sel-sel tubuh kita sekali lagi adalah makhluk-makhluk sosial di dalam diri kita. Jadi ada 37 triliun makhluk sosial yang sedang kita kuasai, yang sedang kita jadikan tim kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita di kehidupan ini. Peran kita sekaligus apa yang menjadi harapan-harapan dan doa kita di kehidupan ini. Hati-hati dengan makhluk sosial yang sedang kita temani dalam diri kita. Nah, kalau kita terus-menerus terkonek dengan kecerdasan atas sadar kita, atau roh kita, atau hati nurani kita, maka kita akan memiliki kepekaan diri yang terus berkembang. Kepekaan diri ini akan membuat kita mudah mendapatkan insight-insight atau bahkan insting atau naluri akan masa depan. Nah, orang-orang yang indigo itu memiliki kepekaan akan masa depan. Bahkan dia peka membaca apa yang hadir di masa kini, pesan-pesan yang hadir di masa kini. Dia sangat peka mengalami itu. Saya pernah mengalami kasus ini 2 hari lalu, bukan kemarin. Ketika sedang melakukan kegiatan ngedit buku, layout buku saat semesta bicara, saya dibawakan segelas teh oleh istri. Lalu nggak tahu untuk pertama kalinya kemarin, ketika saya mau minum teh itu, ada kepikiran bahwa rasanya teh ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya kalau tempatnya masih di sebelah kanan saya. Padahal itu mejanya cukup luas, tempatnya meletakkan itu cukup luas. Dan karena merasa akan terjadi sesuatu, saya takut dia akan kesenggol, padahal biasanya nggak pernah seperti itu. Saya takut dia kesenggol, saya bawalah ke sisi kiri di meja yang di kiri, agak jauh dari laptop. Dan apa yang terjadi kemudian setelah saya lupa, tiba-tiba istri saya masuk. Lalu dia mengambil minumannya yang ada di sebelah kiri saya. Begitu dia ambil, nggak tahu apa yang terjadi, bagaimana prosesnya nggak mengerti, tiba-tiba tangannya kesenggol, nggak tahu disenggol oleh siapa, oleh apa, mungkin oleh tangannya sendiri. Dan terperciklah sedikit justru ke HP yang saya tadinya tidak letakkan di sebelah kiri laptop, malah ada di situ. Akhirnya saya ketawa karena apa? Bahwa apa yang saya pikirkan ternyata terjadi bukan oleh saya, tetapi oleh takdir itu sendiri. Nah, tetapi setidak-tidaknya saya sudah menempatkannya di tempat yang agak jauh. Atau mungkin justru karena ditempatkan di sebelah kiri, dia menjadi kenyataan, nggak tahu. Nah, dari situ kemudian kita akan bisa mengerti bahwa kadang-kadang kita akan mendapatkan sebuah kepekaan akan sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau kita sering terkonek dengan kecerdasan ruh kita di dalam. Nah, kemudian seperti apa yang saya ceritakan tadi, bagaimana Arjuna mendapatkan pengetahuan dari Sri Krishna. Arjuna adalah pikiran, Sri Krishna adalah sang ruh dalam diri. Begitulah mereka yang terus-menerus melakukan hubungan, entah lewat meditasi, entah lewat kegiatan-kegiatan yang memusatkan pikiran kepada sang ruh dalam diri, maka di situ biasanya kita akan mudah mendapatkan insight-insight yang menjadi pencerahan dari dalam. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan solusi-solusi, ada beberapa cara gampang. Boleh minta lewat meditasi, tapi kalau nggak bisa, boleh minta lewat mimpi. Jadi sebelum tidur, bicaralah kepada tubuh kita, kepada ruh kita, untuk pada saat pikiran tidur, berikanlah jawaban melalui mimpi. Nah, nanti biasanya ciri-cirinya, mimpi itu akan hadir sebagai sebuah cerita singkat, dan kita terbangun bisa tengah malam atau mungkin dini hari. Seketika terbangun oleh mimpi itu, walaupun mimpinya bukan mimpi yang ngeri, tetapi pasti ada pesan. Begitu ada sebuah cerita, ada nama yang muncul dalam mimpi itu. Ada sesuatu yang tampak simbolik, segera bangun dan catat di HP, nanti tidur lagi. Jangan lupa catatnya, karena besok biasanya akan lupa. Catat, nanti besok baru renungkan kembali. Setelah pikiran sadar kita benar-benar sadar. Karena kalau enggak, lanjut tidur, mimpi itu bisa jadi akan terlupakan pesan pentingnya. Ya, ini kalau kita harmonis dengan diri kita. Lalu bagaimana kalau kita harmonis dengan alam? Karena sekali lagi, alam itu terdiri dari makhluk-makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan dimensi-dimensi lain, dimensi energi, yang di dalamnya juga mengandung kecerdasan, yang merupakan bagian dari alam semesta itu sendiri, yaitu
individu yang lebih besar lagi. Kalau kita bisa harmonis dengan alam, apa yang terjadi? Kita bisa mendapatkan kesehatan tubuh, pikiran, dan mental ini sama. Nah, contohnya kalau kita memiliki rumah yang di mana kita harmonis dengan alam, dan rumah kita penuh dengan tumbuh-tumbuhan, bukan semak-semak ya, tumbuh-tumbuhan, tentu tumbuh-tumbuhan akan memberi kita vitamin C melalui buah-buahannya, kesegaran warna hijaunya, kemudian oksigen yang dihasilkannya, pikiran menjadi lebih tenang, mental kita menjadi lebih damai ketika melihat keindahan yang ada di rumah kita. Ini contoh kalau kita harmonis dengan alam. Belum lagi kalau kita pergi ke alam yang lebih luas lagi. Misalnya pergi ke taman bunga, ya, ke tempat-tempat kebun raya gitu misalnya, kita akan mendapatkan pikiran dan mental yang lebih damai. Juga kesehatan tubuh, apalagi kalau kita bisa terkonek dengan kecerdasan yang ada pada tanaman-tanaman herbal. Kita bisa mendapatkan manfaat dari itu. Kalau misalnya kita kena penyakit asam lambung yang meningkat atau mungkin mengalami radang lambung, kita bisa pakai kunyit. Kalau kita mengalami radang pada tenggorokan, kita bisa pakai jahe dan seterusnya. Itu bisa kita dapatkan kalau kita harmonis dengan kecerdasan semesta yang mewujudkan dirinya sebagai obat-obatan dalam tanaman-tanaman herbal. Berikutnya, ini juga sama. Ke dalam dan keluar itu manfaatnya sama. Doa-doa dan harapan kita akan mudah tercapai. Kenapa demikian? Karena sekalipun kita mungkin sempat mengalami stres lalu duduk di bawah pohon, lalu pohon itu kemudian kita ajak bicara, kita panjatkan doa kita di sana. Mungkin bukan pohon itu yang akan membantu kita, dalam arti membuat kita mendapatkan apa yang kita inginkan melalui pohon itu, belum tentu. Tapi suatu ketika ada orang lain yang datang di tempat itu, duduk di bawah pohon yang sama, dia bisa saja mendapatkan sebuah insight yang mengarahkan dia untuk memberi bantuan kepada kita. Ini mungkin susah dipahami. Suatu ketika, Sir Isaac Newton itu duduk di bawah pohon apel, dan dia akhirnya menemukan pengetahuan tentang gravitasi ketika dia duduk di bawah pohon apel itu. Bagaimana apel bisa mengajarinya sesuatu? Padahal biasanya dia belajar di perpustakaan, tetapi tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Gravitasi dia dapatkan ketika pohon apel itu menjatuhkan apelnya. Tiang sendiri mendapatkan sebuah buku yang berjudul Tuhan Segala Agama dari jatuhnya bunga alamanda. Dari jatuhnya bunga alamanda. Nah, ketika sudah cukup lama mencari tahu Tuhan itu siapa sih, gitu. Nah, ternyata bunga alamanda yang memberikan jawabannya. Nah, begitulah kalau kita harmonis dengan alam. Bahkan di buku saya yang mungkin sudah pernah dibaca yang berjudul Pesan Langit dan Bumi, Berguru pada Langit dan Bumi, banyak sekali kita mendapatkan pesan-pesan penting dari alam semesta itu. Nah, daya ajaib, mohon maaf, dengan harmonis dengan alam, daya ajaib metafisik kita juga berkembang. Kenapa demikian? Sekali lagi, energi kita dengan energi makhluk-makhluk di luar diri kita, entah pepohonan, hewan-hewan, bahkan langit dan bumi, itu bisa menangkap frekuensi energi kita, sehingga dia membuat orang lain itu bisa menangkap apa yang kita inginkan. Ketika kita inginkan sebuah benda atau menginginkan pekerjaan, begitu kita kusyuk memanjatkan doa ke langit, kepada bumi, kepada pepohonan, itu benar-benar bisa menyentuh orang lain. Bisa benar-benar mengarahkan kita untuk terkonek kepada orang lain. Yang seringkali kemudian kita anggap sebagai sebuah kebetulan, padahal itu bukan kebetulan. Itu hanya sebuah frekuensi yang terkoneksi dengan apa yang menjadi doa-doa dan harapan kita. Itulah keajaiban metafisik. Dan dan kepekaan diri kita juga akan berkembang kalau kita sering harmonis dengan alam. Makanya banyak orang-orang tua dulu itu sangat-sangat peka bahwa alam akan segera diguyur hujan, bahwa petir akan datang, badai akan datang. Dia tahu, bahkan di sebuah tempat di Bali, para nelayan itu peka.
apakah air laut ini akan segera pasang dan bergelombang apa tidak? Apa layak dia melaut dan atau menyeberangi selat apa tidak? Dia bisa mengetahuinya dari bahasa air laut itu sendiri. Ini karena dia terus-menerus terkonek dengan alam. Nah, kemudian tentu saja sebagaimana saya ceritakan tadi, kita bisa mendapatkan pencerahan dari alam semesta. Karena kita bisa berguru pada langit dan bumi kalau kita peka menangkap insight-insight dan pesan-pesan yang disampaikannya melalui bahasa-bahasa diamnya. Ini manfaat kalau kita harmonis dengan alam. Karena alam juga bagian dari makhluk sosial yang ada bersama kita. Bukan hanya manusia. Nah, sekarang kalau kita harmonis dengan sesama manusia, dengan semua suku, ras, agama, bangsa, dan sebagainya, akan lebih mudah lagi kita mengerti bagaimana kesehatan tubuh, pikiran, dan mental kita bisa terjaga. Karena kita tahu bahwa kita tidak mungkin menyembuhkan diri sendiri tanpa bantuan orang lain juga. Ya, kita butuh orang yang bisa menghasilkan obat, butuh orang yang bisa menyembuhkan seperti para dukun, tabib, dokter, dan sebagainya. Pada beberapa orang kan membutuhkan belum tentu dokter yang dia inginkan. Di tempat-tempat tertentu, di daerah-daerah pedalaman, mereka membutuhkan para tabib yang bisa membaca penyakit-penyakit orang dari pola-pola yang dia temui. Nah, dengan harmonis dengan sesama manusia, kita bisa mendapatkan bantuan untuk menyehatkan tubuh, pikiran, dan mental kita melalui interaksi kita, mendapatkan pengetahuan dan kesembuhan dari mereka. Nah, doa-doa dan harapan kita mudah tercapai juga. Bayangkan kalau kita ingin mendapatkan sebuah pekerjaan, tetapi di dalam pikiran kita atau dalam sikap dan perilaku sehari-hari kita membenci para pengusaha. Tidak mungkin kita akan mendapatkan pekerjaan kalau kita membenci para pengusaha, walaupun kita berdoa agar mendapatkan pekerjaan. Ini contoh bagaimana doa-doa kita akan mudah tercapai kalau kita harmonis dengan sesama. Kalau kita baik dengan orang-orang, maka bisa jadi kita akan ketemu orang-orang baik yang tiba-tiba memberikan kita apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita antisosial, membenci semua orang, lalu kita berdoa, bagaimana kita akan mendapatkan kemudahan dari orang-orang yang kita benci? Karena kita mengalami gangguan antisosial. Ini manfaat kalau kita bisa harmonis dengan sesama. Nah, lagi-lagi daya ajaib metafisik kita akan berkembang. Karena dengan mudah kita bisa terkonek dengan orang lain walaupun hanya dengan mengandalkan kekuatan batin bawah sadar kita. Ya, kalau Bapak Ibu mau coba, silahkan mencoba. Ini latihannya cukup sederhana. Ya, kapan-kapan pergi bersama pasangan, bersama anak, pergi ke mall gitu misalnya, lalu sama-sama berjalan dengan arah yang berbeda, tetapi kemudian ingin bertemu dengan mereka lagi di sana, walaupun kita tidak memanggilnya, cukup tatap dari kejauhan tubuhnya, bayangkan dia menengok kita, tapi siap-siap untuk memanggilnya dengan isyarat tangan. Jadi nggak usah teriak-teriak. Bayangkan saja dia menoleh. Maka suatu ketika Bapak Ibu akan mengalami bagaimana dengan ajaibnya keluarga kita, pasangan kita, anak kita yang sedang berada jauh di mall itu, ya di sisi lain dari mall itu bisa menoleh kepada kita. Saya sering menggunakan ini untuk memanggil orang tanpa perlu kata-kata. Nah, jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa kita walaupun tidak terkoneksi secara fisik material ini, kita terkoneksi dengan orang lain secara energi dan secara kecerdasan bawah sadar kita. Silakan, ini hanya bisa dibuktikan dengan mencobanya sendiri. Nah, kepekaan diri kita juga akan berkembang kalau kita harmonis dengan sesama. Karena kita bisa belajar membaca orang lain, belajar membaca sikap orang lain, membaca simbol-simbol dari bahasa tubuhnya, membaca kata-katanya walaupun dia mengucapkan A, tapi karena sudah terbiasa dengan mereka, kita tahu dia menginginkan B walaupun mengucapkan A. Jadi kita semakin peka. Kita juga peka melihat sikap orang lain menginginkan apa dari diri kita. Tapi kalau kita tidak pernah terkoneksi dengan orang lain, ini akan sulit tercapai. Kita tidak akan dapat mengembangkan diri kita, tidak akan mudah mengalami simpati dan mengalami empati dengan orang lain. Nah, tentu saja ini lagi satu, kalau kita harmonis dengan orang lain, kita akan mudah mendapatkan pencerahan dari sesama kita. Mungkin kita tidak pernah belajar
spiritual atau membaca buku ini, buku itu, tetapi kalau kita harmonis dengan orang lain akan memberikan kita pengetahuannya. Nah, kita mendapatkan pencerahan dari orang itu. Tanpa perlu mengalami, kita bisa mendapatkan pengetahuan dari pengalaman orang lain. Nah, ini manfaat kalau kita harmonis dengan sesama kita. Nah, inilah kaitannya dengan makhluk sosial itu sendiri. Nah, di bagian awal tadi sudah dibacakan sama Bu Eka, bagaimana ada pesan semesta yang di poin penting kita hari ini, yaitu bahwa individu yang tidak menyadari dirinya sebagai makhluk sosial akan terjebak dalam keterpurukan. Bukan saja karena kita tidak mendapatkan manfaat dari bagaimana bila kita harmonis dengan alam, dengan diri kita, dengan makhluk sosial di kehidupan ini, juga karena ternyata dalam hierarki Maslow, Maslow need hierarchy of need itu, kita tahu bahwa ternyata bagian ketiga dari kebutuhan kita adalah kebutuhan akan persahabatan, keintiman, keluarga, dan koneksi perasaan kita. Kita membutuhkan cinta. Nah, di bagian ketiga inilah kita disebut memiliki social need atau love need. Kita membutuhkan kehidupan sosial karena kita adalah makhluk sosial. Kalau bagian ini tidak terpenuhi, maka tentu saja kita akan terpuruk dalam kehidupan ini. Sekalipun kita bisa makan, sekalipun uang kita banyak, tapi begitu yang ketiga tidak terpenuhi, kita tidak memiliki hubungan sosial yang harmoni dengan orang-orang, apalagi kita menjadi pribadi yang antisosial, di sini kita akan terpuruk. Makanya kita akan merasa terasing, tidak ada teman, dan sebagainya. Apalagi yang lebih tinggi lagi adalah kita membutuhkan masa di mana kita mengenal diri kita, lalu mengaktualisasikan diri kita. Ini belajaran spiritual di sini. Di bagian puncaknya kita belajar mengenal siapa diri kita. Tapi sebelum kita mengenal diri kita mengenal bagaimana diri kita sebagai makhluk sosial. Nah, tema kita hari ini tentang universalitas makhluk sosial adalah gabungan antara kebutuhan ketiga dan kebutuhan kelima. Bagaimana kita adalah makhluk sosial, kita adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, sekaligus kita mengenal ternyata diri kita adalah makhluk universal. Jadi makhluk semesta. Seluruh versi-versi yang ada di kehidupan ini sesungguhnya ada di dalam diri kita. Universal artinya universi. Gabungan dari versi-versi yang berbeda di semesta ini, itulah kita sebagai makhluk universal. Nah, bahkan di Bali diajarkan bahwa ada 3 hal yang harus kita lakukan jika kita ingin mencapai kebahagiaan. Inilah disebut dengan Trihita Karana. 3 penyebab kita mencapai kebahagiaan, yaitu ketika kita harmonis dengan parahyangan, harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan para ruh dalam diri kita, harmonis dengan ruh-ruh yang ada pada makhluk-makhluk hidup lainnya, harmonis dengan makhluk-makhluk di dimensi non-fisik, lalu kita harmonis dengan pawongan. Pawongan dalam diri artinya pikiran, karena pawongan itu artinya manusia, manusia artinya pikiran. Ketika kita harmonis dengan sesama manusia di luar diri kita, atau harmonis dengan pikiran kita, dan terakhir kita harmonis dengan pelemahan, yang di dalam diri kita, pelemahan ini adalah tubuh, sementara di luar diri, pelemahan itu adalah lingkungan hidup kita, termasuk lingkungan juga benda-benda mati, maka keharmonisan kita dengan ketiga-tiganya ini akan memberi kita sumber kebahagiaan. Nah, itu kira-kira Bu Sri yang bisa yang sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat 30 menit ini. Nanti kita akan perdalam melalui diskusi-diskusi. Silakan Bu Sri. Ya,
terima kasih Pak Wayan. Gimana Bapak Ibu dan teman-teman kalau mau bertanya boleh melalui chat atau boleh melalui langsung raise hand. Silahkan. Kalau tadi sih saya dapat gambaran agak sulit ya Pak Wayan ya untuk mendapatkan tadi itu semua yang manfaat harmonis itu. Oke, silahkan Pak Asep. Ya. Terima kasih sebelumnya Bu Eka. Selamat sore di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sukma, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Klinik Padmana. Kemarin saya sudah mengunjungi pura yang ada di Cirebon di Jalan Bali, Bu. Saya sudah silaturahim dengan resinya di situ, terus ke wihara juga yang di umat Buddha dengan biku dan bante, ke resi juga. Saya seorang Muslim, tapi saya toleransi terhadap semuanya dan suka atas ini Bu, spiritual, karena kita sebagai makhluk spiritual yang awal yang pertama tadi Bu. Terkait hal itu Pak Dokter, di Islam ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, man arafa nafsaha faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya, selaras apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Namun Pak Dokter, salah satu untuk menyelaraskan panca maya kosa yang ada pada buana alit Pak Dokter, salah satunya itu kan melalui meditasi, baik itu meditasi samadhi yang objeknya terfokus pada keluar masuknya nafas, atau meditasi vipassana yang menerima keadaan yang sekarang atau realita. Pertanyaan saya Pak Dokter, bagaimanakah cara meditasi yang baik penuh dengan mindfulness, baik itu meditasi samadhi yang objeknya pada nafas, atau meditasi yang sangat sulit untuk diimplementasikan, yaitu meditasi vipassana Pak Dokter. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak Dokter, bahwa buana alit ini kan selalu muncul dan tenggelamnya atas kotoran batin, baik itu adanya keserakahan akibat adanya keinginan yang tak terbatas gitu. Terus yang kedua adanya kebencian, dan ketiga yaitu adanya ketidaktahuan atau pandangan yang salah. Pertanyaan saya Pak Dokter, bagaimanakah cara melenyapkan kotoran batin atas keinginan yang nantinya muncul keserakahan, kebencian, ataupun ketidaktahuan atau pandangan yang salah gitu Pak Dokter. Sehingga hidup ini bukan sebagai hidup yang penuh penderitaan, tapi hidup yang penuh kebahagiaan, atau yang tadi dikatakan Trihita Kirana kalau nggak salah. Mohon izin Pak Dokter. Sekian dan terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, kebetulan saya juga punya keturunan Cirebon. Oh, Iya. Silahkan Pak Wayan. Baik, Kang Asep, terima kasih banyak nih pertanyaannya. Pertama, bagaimana cara atau bagaimana mendapatkan hasil meditasi yang terbaik gitu. Apakah dengan meditasi vipassana atau meditasi dengan memusatkan perhatian kepada nafas masuk dan nafas keluar itu. Pada dasarnya meditasi itu akan mencapai hasil yang baik kalau kita melakukannya dengan baik. Tidak ada meditasi yang terbaik. Karena meditasi itu adalah yang tadi disebutkan itu adalah teknik-tekniknya saja. Teknik-teknik untuk bisa mencapai kondisi pikiran yang meditatif, yaitu memasuki gelombang alfa theta tadi. Bisa dengan memusatkan perhatian kepada nafas masuk, nafas keluar. Bisa dengan memusatkan perhatian pada suara jantung kita. Bisa memusatkan perhatian kepada suara mendenging di telinga. Bisa memusatkan perhatian kepada panca indera yang lain, yaitu misalnya pada hidung kita. Memusatkan perhatian pada apa yang dilihat oleh mata kita. Sehingga ada yang menutup mata lalu memusatkan perhatian kepada
setitik cahaya lilin misalnya, setitik cahaya di dupa, atau titik putih di tengah latar belakang hitam, atau titik hitam di tengah latar belakang putih, semua itu hanyalah metode-metodenya saja. Metode-metode untuk membuat kita terfokus. Karena apa? Ketika semua panca indera kita bekerja, mata bekerja, telinga bekerja, akhirnya terlalu banyak yang kita pikirkan karena terlalu banyak informasi yang masuk melalui panca indera. Dari situ kemudian pikiran yang sibuk menjadi gelombang beta. Sehingga agar tidak tercapai gelombang beta yang sibuk, diberikanlah salah satu dari panca indera kita pekerjaan. Seperti tadi, boleh mata diberi pekerjaan, memusatkan pikiran hanya kepada cahaya lilin. Orang dulu mungkin kalau di Bali itu belajar ngeleak itu dia memusatkan dirinya kepada bulan purnama gitu misalnya. Kebetulan hari ini bulan purnama. Atau mendengarkan suara napas masuk. Itu tujuannya supaya hanya satu panca indera yang berpusat, berfokus kepada sebuah stimulus dari luar. Maka dengan mudah gelombang beta itu akan turun ke gelombang alfa theta, itu gelombang meditatif. Nah, di gelombang meditatif itu apa yang kita mau lakukan? Termasuk di gelombang vipassana juga apa yang mau kita lakukan. Di gelombang vipassana, di cara meditasi vipassana, kita membiarkan saja apa yang datang dan pergi dalam pikiran kita dan hanya menjadi pengamat tanpa memikirkannya. Ini agak susah nih. Benar-benar menjadi pengamat itu agak susah. Karena kita sudah terbiasa dalam kehidupan ini tidak menjadi pengamat tetapi mudah terlibat ke dalam apa yang kita lihat. Mudah memberi penilaian, bahkan memberi penghakiman terhadap apa yang kita lihat. Nah, begitu apa yang kita lihat di luar itu menjadi muncul di dalam diri kita sebagai kilasan-kilasan pemikiran, walaupun mata kita tertutup, maka kilasan-kilasan ingatan baik buruk itu seringkali kemudian kita beri penilaian. Nah, ini yang menyusahkan kita untuk meditasi, semacam meditasi vipassana sebagai pengamat atas semua yang baik buruk yang hadir dalam diri kita. Tapi mana yang kemudian terbaik? Lakukan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi yang terbaik. Apapun metodenya, karena ada ribuan metode meditasi itu sendiri. Saya sendiri kadang-kadang nyapu pun bisa meditasi. Fokus kepada bahkan setitik tangkai bunga yang masih tersisa, saya fokus di situ. Sehingga tidak ada pikiran-pikiran lain lagi. Bahkan ada orang yang mencapai ketenangan dengan tertawa. Sehingga pada saat tertawa itu seluruh kebencian, seluruh kesedihan, seluruh hal-hal yang ditolak dalam kehidupannya tiba-tiba menghilang karena dia hanya menikmati tawa yang datang dari dalam. Ini contoh bagaimana teknik-teknik yang lain bisa juga bermanfaat. Yang penting kita fokus di situ. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang bisa mengganggu keharmonisan kita dengan kecerdasan di dalam diri kita, dengan ruh kita, sehingga kita bisa hidup dalam batin meditatif yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan positivisme. Jawabannya sederhana. Tangan kita sudah memberikan kita pengetahuannya. Kita mempunyai tangan kanan dan tangan kiri. Bayangkan di hadapan kita itu ada dua hal berbeda. Yang satu lumpur, yang satunya lagi bubur. Nah, biar ada sama-sama urnya. Yang satu lumpur, yang satu bubur. Manakah yang akan kita ambil? Kalau kita mengambil lumpur, maka kita tidak akan bisa menggunakan tangan kita mengambil bubur, karena sudah kotor. Tapi kalau kita mengambil bubur, maka kita pasti akan menggunakan tangan kita untuk mengambil bubur dan memakannya. Artinya, kita diberi kesempatan untuk memilih. Begitu kita memilih yang satu, maka kita akan melupakan yang lain. Pikiran kita juga sama. Ya, kebanyakan kita itu menjadikan pikiran kita sebagai pikiran yang pembantu yang terlalu banyak diberikan pekerjaan. Nah, kita harus memberinya satu. Kalau tidak menginginkan lumpur, maka jangan ambil lumpurnya. Ambil yang baiknya yang kita inginkan. Nah, begitulah cara kita membebaskan pikiran kita dari pemikiran-pemikiran buruk. Daripada memikirkan kemarahan, lebih baik memikirkan apa yang kita sukai, kesenangan. Nah,
kebanyakan kita tidak menginginkan hidup kita penuh kemarahan, tapi kita terus-menerus memikirkan kemarahan itu sendiri. Akhirnya kita dapatkan apa? Energi-energi kemarahan. Seperti kalau kita pergi ke taman bunga. Kalau kita ingin menikmati bunga, lihat bunga-bunga yang mekar. Jangan lihat kotoran sapi yang ada di bawahnya. Kalau kita fokus pada kotoran sapi yang ada di bawah setiap taman bunga itu, maka kita mungkin akan menganggap diri kita pergi ke taman kotoran sapi, bukan taman bunga. Karena kita fokusnya kepada kotoran sapi. Fokuslah kepada bunga-bunga yang mekar. Jangan hirup kotoran sapinya, tapi hirup aroma bunganya. Nah, dalam diri kita juga sama. Apa yang kita mau fokuskan? Hidup ini adalah meditasi itu sendiri. Kita mau fokus kepada apa? Ingin terbebas dari kemarahan, biarkan kemarahan datang, lalu berpalinglah segera kepada hal-hal yang menyenangkan dalam hidup ini. Bukan menenggelamkan diri kita, perasaan dan pemikiran kita kepada hal-hal yang ingin kita jauhi. Kita ingin menjauh dari sana, tapi kita selalu memikirkan itu. Nah, ini permasalahan kita. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya, bagaimana kita kalau ingin membebaskan diri kita dari itu. Kita punya pilihan, berpalinglah. Ya, seperti tangan kita palingkan ke bubur, bukan palingkan ke lumpur. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya kebijaksanaan itu sering digambarkan sebagai seekor angsa. Ya, dia memasukkan paruhnya ke dalam lumpur, jadi lumpurnya dia hisap dengan paruhnya, tetapi kemudian dia keluarkan lagi dengan paruh itu juga. Yang dia keluarkan adalah air yang kotor, sementara makanannya dia tetapkan di dalam paruhnya. Ya, dia tidak mungkin menyaring lumpur itu supaya tidak masuk, nggak mungkin. Tetap saja lumpur akan masuk ke dalam paruhnya, tapi kemudian dikeluarkan lagi. Yang ditahan di dalam adalah makanannya. Nah, hal yang sama dalam hidup ini, kita tidak mungkin menghalangi hal-hal buruk juga masuk dalam pikiran kita, dalam pendengaran kita. Tetapi kita bisa memilih untuk mana yang kita biarkan di dalam, yang mana yang kita biarkan keluar. Tidak tersimpan di dalam. Nah, kebanyakan kita kan kelirunya, kita tidak suka hidup-hidup yang menyebabkan kita penuh dengan kemarahan, tapi kita biarkan input-input yang negatif berdiam di dalam, yang positifnya kita abaikan. Nah, itu faktanya. Sekarang kita bisa lihat, dalam pemilu ini kita lihat. Pasca pemilu apa yang terjadi? Kita banyak melihat apa yang salah, tetapi tidak fokus kepada apa yang benar. Akhirnya apa? Hidup kita akan melihat banyak kesalahan di mana-mana. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Jadi kalau kita mau hidup tenang, biarkan semua hal yang tenang dan tidak tenang masuk, tetapi yang menyebabkan kita tidak tenang, segera keluarkan dari pemrosesan dalam pikiran kita. Sama juga seperti ibu-ibu yang kalau mau masak itu kan kita, mau masak nasi itu kan kita, nasinya berasnya kan dibersihkan dulu. Sekam-sekamnya dibuang, berasnya baru dimasukkan ke ini. Ya. Bukannya berasnya dibuang, sekamnya dimasukkan. Ya, karena kita ingin memasak beras, bukan memasak sekam. Nah, hal yang sama terjadi. Kita kan di pikiran kita ingin mengolah yang baik-baik. Sehingga ketika kita bertemu hal baik dan buruk, atau dualitas-dualitas lain dalam kehidupan ini, tidak apa-apa, karena hidup ini memang penuh dengan dualitas. Tetapi biarkan hanya yang kita butuhkan yang diproses di dalam pemikiran kita. Kita ketemu orang yang kita temui pasti dia memiliki baik dan buruk. Jangan fokus kepada keburukannya, fokus kepada kebaikannya. Maka kita tidak akan pernah membenci siapapun. Ya. Saya saja banyak juga ketemu orang-orang yang ada yang suka, ada yang tidak. Tapi saya melihat sisi positif. Ya, ada yang mengkritik, ya saya ambil positifnya. Dia ingin membantu saya menjadi lebih baik. Itu cara melihatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kang Saep, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya, terima kasih Kang Saep. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Pak Asep. Oke, saya akan bacakan dari chat, pertanyaan dari chat dari Pak Made Ari. Mudah-mudahan benar ini Bapak ya. Izin bertanya Guru,
Bagaimana cara mewujudkan ketajaman koneksi secara energi baik pada diri maupun terhadap alam lingkungan suksma? Bagaimana cara meningkatkan kepekaan? Nah, Bagaimana cara mewujudkan kepekaan, ketajaman koneksi? kepekaan, mewujudkannya. Oke. Gini. Ketika kita ingin menyentuh sesuatu yang halus, ya, peka itu kan sering disebut dengan kaitannya dengan hal-hal yang halus. Jadi misalnya, telinganya peka sekali, berarti kita bisa mendengar sesuatu yang sangat halus yang tidak terdengar oleh orang lain. Matanya sangat peka, berarti matanya bisa mendengar sesuatu yang tidak terlihat, matanya bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Itu yang disebut dengan kepekaan. Sehingga kalau batin peka, dia bisa merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang lain. Nah, semua ini tentang sesuatu yang halus. Berbicara tentang sesuatu yang halus, maka kita tidak mungkin menggunakan alat yang kasar untuk mengambil sesuatu yang halus. Misalnya, kita mempunyai alat pengeruk ya, alat ekskavator yang agak besar gitu. Itu disuruh mengambil debu agak susah. Tapi kalau dia pakai mengambil batu yang kasar dia bisa. Tapi untuk mengambil yang halus, yang debu, mungkin kita menggunakan alat penyedot debu itu, karena halus. Nah, artinya apa? Halus hanya bisa ditangkap oleh sesuatu yang halus. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kepekaan, mewujudkan kepekaan dalam diri kita, untuk bisa menangkap pesan-pesan yang halus, sesuatu yang halus di dalam diri kita, maka kita harus terus-menerus melatih diri kita menjadi pribadi yang halus. Pikiran halus, ucapan halus, sikap halus, tindakan juga halus. Nah, agama sebenarnya sudah mengajarkan itu. Mengajarkan bagaimana kita kurangi berbicara kasar, kurangi bersikap, bertindak kasar, maka kita akan menjadi pribadi yang halus. Pribadi yang halus itulah menyebabkan kita peka terhadap hal-hal halus yang ingin kita rasakan. Nah, ini kalau mata kita lagi kemasukan debu yang kasar, maka kita akan tidak mampu melihat sesuatu yang halus di luar sana. Ya. Kalau telinga kita dihalangi untuk melihat suara-suara yang halus karena ada suara yang kasar, misalnya suara apa? Dentuman musik yang kasar. Bagaimana dalam kondisi itu kita bisa mendengar sesuatu yang halus? Susah. Hanya ketika hening kita bisa mendapatkan sesuatu yang halus. Nah, hanya ketika langit jernih kita bisa melihat sesuatu yang jauh. Jadi batin kita kalau jernih, kalau bisa halus, kalau bisa hening, akan mudah untuk mencapai kepekaan, merasakan hal-hal yang kita ingin rasakan, yang tidak dirasakan oleh orang lain atau tidak biasanya kita rasakan. Nah, itu cara mewujudkannya. Kembali ke ajaran agama tentang moralitas, yaitu apa? Belajar menjadi hening, bening, murni, ya, semuanya seperti itu. Halus, ya, sopan, semua sudah diajarkan oleh agama. Kita hanya perlu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, susah memang, saya saja masih belajar gitu. Susah ya. Ya. Jadi sama seperti kalau nyapu. Jangan nyapu halaman dengan sapu ijuk, sapu bulu, jangan. Sapu bulu itu halus, dia dipakai untuk menghilangkan debu. Kalau tempatnya kasar, pakai sapu yang tambah kasar, sapu lidi. Sama seperti itu. Halus ketemunya halus gitu. Kira-kira seperti itu, Bu Eka. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ini ada pertanyaan juga dari chat dari Ibu Meira Dewi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izin bertanya Pak Wayan, saya masih belum paham. Mohon bisa dijelaskan kembali bagaimana membedakan antara pengamatan yang netral, meditasi, dan pikiran kosong. Terima kasih, Pak. Ya. Bagus pertanyaannya, nih, bagus. Bicara tentang pikiran kosong, wah ini berat nih. Berat dan sangat-sangat sulit dialami.
Saya pun mengalaminya hanya satu kali saja. Satu kali saja. Benar-benar tidak memikirkan apapun. Dan itu waktunya sangat-sangat singkat. Dan gara-gara itu apa yang terjadi? Seketika saya ketakutan. Takut, kenapa saya nggak berpikir apa-apa? Ya, ada kesadaran lain pernah mengalami itu. Tiba-tiba saya menyadari saya nggak berpikir. Ini susah diceritakan pengalamannya ini. Saya menyadari bahwa saya tidak berpikir. Seakan-akan pikiran itu sesuatu yang lain. Seperti kita sebagai pengguna laptop, laptopnya tiba-tiba hang. Nah, kita bingung. Sebagai pengguna laptop saya kenapa hang? Nah, hal yang sama terjadi ketika tiba-tiba kita mengalami kesadaran dan mengamati pikiran kita nggak bekerja sama sekali, dia kosong. Makanya dalam ilmu medis, gelombang elektroensefalografi itu gelombang otak kita itu kan pasti ada geraknya. Tidak mungkin tidak. Begitu dia flat, berarti kita mengalami kematian otak. Seperti jantung juga. Jantung kita, walaupun kadang lembut, dia pasti ada gelombangnya. Ya, gelombang irama jantung. Gelombang elektrokardiografinya. Kalau flat, mati berarti. Nah, pikiran yang kosong itu flat. Tetapi kita mengalami kesadaran yang lain. Dan itu sangat-sangat singkat. Jadi nikmati saja punya pikiran yang tenang ini. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan pikiran yang meditatif? Meditatif tadi Bu ya. Meditatif dan satu lagi pikiran yang vipassana apa? Pengamatan yang netral, meditasi, dan pikiran kosong. Oh, pengamatan yang netral. Nah, bagaimana kita bisa mengamati sesuatu secara netral? Sering saya pakai analoginya begini. Ada ular makan tikus. Nah, ketika kita melihat ular makan tikus, tentu kita bisa dengan cepat menjadi orang netral, pengamat yang netral. Karena ular itu makannya memang tikus. Tidak ada ular makan capcay, jadi kita bisa netral melihat ular makan tikus. Tapi begitu yang dimakan oleh ular itu adalah tikus peliharaan anak kita. Sementara ular itu adalah ular liar. Di situ kita akan segera menilai bahwa ular itu jahat, tikus itu harus kita lindungi. Karena tikus itu punya peliharaan kita. Atau sebaliknya, ada ular peliharaan kita makan tikus liar. Nah, di situ mungkin kita akan menganggap ular kita baik karena mau memakan tikus liar. Nah, di situ kita mulai menilai tidak netral lagi. Kenapa tidak netral? Karena kita memiliki kemuatan kepentingan dan keberpihakan. Tapi kalau kita tidak ada hubungan apa-apa dengan itu dan hanya menjadi pengamat, maka di situ kita akan bisa menjadi pengamat yang netral. Tapi ini agak sulit karena seperti kita kalau nonton film itu pasti dari kecil kita diajarkan untuk apa? Untuk berpihak kepada orang baik. Sehingga kalau kita nonton film, pasti yang pertama kita lihat adalah Superman lebih baik daripada lawannya. Batman lebih baik daripada lawannya. Tapi begitu kita tidak ada keberpihakan dan hanya menonton bagaimana aktingnya mereka, kita tidak akan melihat baik dan buruk, tapi kita mengamati akting mana yang bisa kita tiru. Oh, dua-duanya berakting dengan baik. Itu contoh bagaimana pengamatan netral itu adalah pengamatan yang tidak berpihak, tidak memiliki kepentingan, tetapi hanya belajar. Contoh sederhananya begini. Kalau kita melihat ada lebah sedang mengisap sari bunga, di situ kita bisa mengamati secara netral. Oh, bunganya bahagia, lebahnya bahagia. Kita bisa netral di situ. Tapi begitu tiba-tiba lebahnya berbalik, setelah mengisap bunga dia mendekati kita lalu menyengat kita, mungkin tiba-tiba lebahnya menjadi lebah yang bagi kita jahat. Karena kita mulai tidak menyukainya. Padahal tadinya lebah yang mengisap hinggap pada bunga itu baik. Nah, itu cara kita membedakan kapan kita netral dan kapan kita tidak. Ada gejolak dalam rasa kita di dalam. Rasa negatif apa positif. Marah apa suka. Terus pengamat netral sudah. Meditatif. Meditatif ya Bu ya? Ya, meditasi dan pikiran kosong. Ya, meditasi itu seperti tadi. Meditasi adalah di mana kondisi pikiran kita gelombangnya masuk ke alpha theta. Kita mulai tenang.
Ya, tenang, tidak kadang bisa menjadi pengamat, bisa juga tidak menjadi apa-apa. Ya, hanya diam saja, tidak mengamati. Kalau orang mengamati itu kan benar-benar menerima sebuah stimulus dari luar. Itu dia mengamati, tapi mungkin tidak berpikiran baik atau buruk, mungkin dia netral sebagai pengamat, tetapi setidak-tidaknya dia membaca pelajaran apa yang ada di hal-hal yang dia amati itu. Itu meditasi yang mengamati. Tetapi meditasi yang tidak memikirkan apa-apa, contohnya begini. Contohnya kalau kita kalau kita misalnya duduk di depan dinding putih, duduk saja di depan itu lama-lama. Lama-lama nanti kita tidak akan memikirkan dinding berwarna putih itu. Amati saja, tidak akan mendapatkan pelajaran apa-apa, tapi kita pun tidak akan memikirkan apa-apa. Nah, ketika ada sempat seperti itu, itulah gelombang meditatif kita, di mana kita benar-benar tidak memikirkan apa-apa. Bukan pikiran kosong ya, kayak tadi itu bukan. Kita hanya tidak memikirkan apa-apa, artinya tidak memproses apa yang dilihat. Sebagai contoh, tidak memproses apa yang dilihat itu gini. Ini kita memasukkan periuk nasi kita. Periuk nasi, dimasukkan air, dimasukkan beras, tetapi jangan dicolokkan ke listrik. Nah, jadi barang-barangnya ada di situ, tapi tidak diproses. Nah, jadi kita mungkin melihat dinding putih itu, tetapi tidak memprosesnya sebagai sebuah bahan pemikiran. Nah, itu contoh bagaimana kita berada di gelombang meditatif yang mengamati tanpa menilai apa-apa. Benar-benar lebih dari netral. Benar-benar tidak memikirkan apa-apa. Ya, itu contoh. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, Ya. saya juga jadi banyak belajar tuh perbedaannya. Ya. Oke, ini dari Pak Dode Surya. Selamat sore, Dr. Wayan. Izin bertanya bagaimana cara mengukur baik atau buruk sesuatu. Terkadang kita sudah menjalankan sesuatu yang dianggap benar menurut ajaran agama. Namun dalam kondisi saat ini dianggap munafik. Apakah di kehidupan ini yang dikatakan benar adalah sesuatu yang dominan, dilakukan dominan oleh orang? Ya. Nah, ketika kita berbicara baik dan buruk, benar dan salah, seringkali itu adalah kesepakatan yang berlaku di wilayah tertentu, waktu tertentu. Karena kita berada di kehidupan yang terjebak di dalam ruang dan waktu. Sehingga ada ruang tertentu, ada waktu tertentu di mana sesuatu menjadi benar atau menjadi salah. Nah, misalnya begini, kalau kita tinggal di Indonesia, menyapa orang lain yang kita temui di luar, walaupun tidak kita kenal, itu mungkin membuat kita disebut orang yang ramah. Ya, misalnya ketemu orang di jalanan, kita sapa, halo apa kabar, mau kemana, itu sopan. Itu anak yang ramah, itu ciri khas orang Indonesia. Tapi kalau ketemu bule yang jalan-jalan di Kuta, lalu kita sapa, how are you, where are you going, marah mereka. Mereka akan mengatakan kita terlalu mau campur urusannya. Nah, jadi hal baik dan buruk itu berlaku di tempat yang berbeda, hasilnya berbeda. Apalagi seperti yang sering saya ceritakan, meludahi teman itu tentu adalah sikap yang sangat tidak sopan. Tapi di Afrika sana ada suku yang ketemu teman itu saling meludahi. Nah, itu adalah hal yang baik di situ. Nah, itu sebabnya di kisah Mahabharata, Dharma itu bukanlah disebut kebenaran, tetapi kewajiban. Ketika Arjuna mengatakan bahwa membunuh kakek sendiri, membunuh guru sendiri, itu adalah perbuatan yang jahat. Benar. Benar bahwa itu perbuatan yang jahat. Itu perbuatan yang tidak baik dalam ajaran agama. Tetapi di medan perang Kurukshetra, sebagai seorang kesatria yang swadharma atau kewajibannya adalah berperang, dia harus melepaskan apa yang disebut baik buruk dalam situasi itu. Ya, ajaran agama mengajarkan kepada kita jangan pernah membunuh, jangan menyakiti, itu benar. Tapi di medan perang, sebagai seorang prajurit,
ajaran itu harus ditinggalkan. Karena baik buruk di medan perang itu berbeda dengan kebenaran dalam hal yang lain. Itu saatnya kita menjalankan apa yang disebut dharma atau kebenaran kita sebagai seorang prajurit. Berbohong tentu tidak baik. Tapi seorang dokter diizinkan berbohong. Seorang ibu diizinkan berbohong pada anaknya. Pedagang di pasar diizinkan berbohong kepada pembelinya. Apakah pedagang yang berbohong kepada pembeli akan kena karma? Iya, dia juga akan dibohongi oleh petani yang menjual barangnya ke dagangnya. Jadi kita semua akan saling berbohong, tetapi kita tidak menyebutnya kebohongan yang berantai. Ya, karena kita menerimanya, kita tidak menyebutnya hal yang buruk. Nah, jadi kebenaran itu adalah sifatnya universal. Kebenaran dari seekor ular adalah makan tikus. Kebenaran tikus adalah makan padi. Kebenaran petani adalah mengusir tikus itu sendiri. Jadi semua orang sedang menjalankan kebenarannya masing-masing. Nah, kebenaran demi kebenaran itulah yang kemudian dikumpulkan menjadi pembenaran-pembenaran yang disepakati, dibuat hukum-hukumnya oleh manusia. Nah, ini yang disebut kemudian dengan super ego. Jadi dorongan manusia, dorongan alami kita disebut dengan id. Kemudian ada super ego, ada aturan-aturan yang menjadi norma-norma kebenaran yang kita sepakati. Begitu dorongan kita tidak sesuai dengan aturan yang mungkin menjadi penghalang kita, disitulah ego bereaksi. Nah, jadi yang Sigmund Freud mengatakan konflik ego terjadi karena id bertentangan dengan super ego. Dorongan kita bertentangan dengan norma-norma yang berlaku sebagai kebenaran yang dianut oleh masyarakat. Ya, jadi itu ya kita membedakan mana pembenaran, mana kebenaran. Kalau pembenaran itu adalah sesuatu yang berupa reaksi ego kita. Reaksi ego kita untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi super ego yang kadang-kadang tidak sesuai. Ya, kita mengatakan, ya sudah sepantasnya saya begini. Itulah pembenaran contohnya. Nah, kira-kira seperti itu, WK. Jawabannya, pertanyaan tadi. Baik, Pak Wayan. Ada lagi dari Bapak Ibu, mungkin bisa raise hand juga boleh, langsung buka mic. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya nih Pak Wayan. Ini kan tadi banyak sekali manfaat kita merasakan harmonis ya. Hanya kan kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali yang membuat kita jadi emosional. Itu kan yang mengganggu keharmonisan perasaan harmonis itu atau pikiran kita yang harmonis. Kira-kira Pak Wayan bisa kasih tips nggak bagaimana kita mengelola emosi supaya harmonisasi dalam diri kita itu bisa terus terjaga atau paling enggak jangan lama-lama deh emosinya gitu. Ya, kalau kita ingat ketika kita berjalan, tidak pernah kita akan ketemukan jalanan yang benar-benar lurus sepanjang perjalanan kita. Pasti ada gelombang naik turun. Kadang kita berjalan dan harus naik melewati trotoar, di trotoar juga harus naik turun. Dan kita tidak mungkin menggunakan hanya kaki kanan kita untuk terus melangkah. Kadang kita menggunakan kaki kiri lalu kaki kanan, bergiliran. Tetapi kenapa kita tidak jatuh padahal yang kita gunakan dua kaki yang berbeda, jalanannya bergelombang, kadang harus cepat, kadang harus pelan. Gitu. Jadi segala dualitas kita hadapi ketika kita berjalan. Kenapa kita tidak jatuh? Karena kita mempertahankan keseimbangan kita. Nah itu kuncinya. Kita mempertahankan keseimbangan kita. Bahwa dalam kehidupan ini kita akan bertemu dengan sesuatu yang kadang membuat kita bisa menjaga keharmonisan, kadang kita berhadapan dengan sesuatu yang menguji keharmonisan itu sendiri. Nah, itu tantangan kita ke depan. Sehingga yang kita butuhkan adalah bagaimana kita selalu eling dan waspada. Ya, seperti kita berjalan. Kapan kita harus menggunakan kaki kanan, kapan harus menggunakan kaki kiri. Kalau kita naik tangga, tentu kita akan bergiliran menggunakannya. Jangan terus menggunakan kaki kanan, lupa menggunakan kaki kiri. Atau jangan terus berjalan lurus, padahal jalanannya bergelombang. Ada saatnya kita perlu melompat kalau ada lubang.
Hal yang sama terjadi ketika kita berhadapan dengan hal-hal dualitas di kehidupan ini. Ada saat kita harus menggunakan ego kita untuk menjauh atau flight dari hal-hal yang membuat kita tidak harmonis dengan orang lain. Misalnya suatu ketika kita punya teman yang obrolannya nyambung. Akan tiba saat kita memiliki obrolan yang tidak nyambung dan memicu pertengkaran. Nah, ini sekarang nih. Di masa-masa pemilu kemarin itu kan kita mungkin dengan sahabat kita beda pilihan. Jadi kalau kita beda pilihan ya sudah, jangan obrolkan perbedaan pilihan itu. Karena kita harus saling menghormati. Pilihan yang berbeda itu adalah sesuatu yang baik. Karena apa yang benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Jadi sekali lagi ini kembali karena hubungannya dengan pemilu ini mengingatkan sekali lagi bahwa siapapun orang-orang yang kemarin menjadi paslon itu, mereka adalah orang yang sama-sama baik. Mereka semua tidak ada yang buruk untuk dipilih atau tidak dipilih karena dia menjadi yang terbaik di antara yang buruk, bukan demikian. Mereka semua orang-orang yang baik. Mereka terbaik di tempatnya masing-masing. Ya, dan karena mereka terbaik di tempat masing-masing, kita jangan menilai buruk. Nilailah baiknya. Karena buktinya mereka dipilih. Gitu. Nah, cuman kalau bagi kita ini yang terbaik, maka orang yang terbaik menurut orang lain belum tentu hal yang buruk bagi kita. Nah, ini cara kita untuk tidak terguncang oleh itu. Jangan fight. Flight lah. Jangan fight. Kita menggunakan ego. Tapi ego yang flight, yang menghindar. Hindari perdebatan. Ya, biarkan saja orang berbeda. Itu adalah kebaikan gitu. Ya, nanti kok sekarang ada yang menghujat, ya tidak apa-apa. Itu membuat orang menjadi waspada. Gitu. Kebaikan itu berguna kalau ada keburukan. Cahaya itu berguna kalau ada kegelapan. Ya, orang-orang yang menghujat adalah orang-orang yang mengingatkan agar kita tidak salah jalan. Ya, jadi lihatlah sisi baiknya, jangan lihat sisi buruknya. Jadi contoh bagaimana kita tetap harmonis dengan orang yang berbeda. Gitu. Seperti kita harmonis dengan tangan kiri dan tangan kanan kita. Walaupun tangan kiri kita mungkin tugasnya membersihkan kita dari kotoran, tapi kalau tidak punya tangan kiri, lalu siapa yang akan membersihkan kotoran itu? Nah, kita harmonis menerima tangan kiri dan tangan kanan kita. Kita harmonis dengan orang yang mencaci dan memuji kita. Karena kalau hidup kita hanya dipenuhi orang yang memuji kita, jangan-jangan kita akan sedang didorong ke arah kesombongan. Tapi orang yang mencaci kita sedang membuat kita mengerim kesombongan kita. Jangan sampai terjerumus ke situ. Nah, itu cara kita harmonis dengan banyak hal. Kira-kira seperti itu, Bu Eka. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir di chat. Selamat sore Guru, izin bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa menarik rezeki yang ada di alam semesta ini untuk kita manfaatkan dengan tepat? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah rezeki kita sendiri? Terima kasih, Guru. Iya. Bagaimana caranya mendapatkan buah mangga dari bumi? Sederhana. Kalau kita ingin mendapatkan buah mangga yang muncul di halaman rumah kita, maka tanamlah benihnya di rumah kita. Tapi kalau kita tidak menginginkan buah mangga ada di rumah kita petik di rumah kita, nah biarkan dia di alam atau di ladang sana. Artinya, rezeki itu kalau kita inginkan hadir kepada kita, tanamlah benih rezeki itu di dalam diri kita. Artinya, rezeki itu tentu hal-hal yang baik. Maka tanamlah kebaikan dalam diri kita. Tanam benih-benihnya pada diri kita berupa pikiran yang baik, positivisme, lalu apa yang terjadi? Ketika kita menginginkan sesuatu, rezeki itu akan mudah datang kepada kita. Ya, misalnya kalau kita berdagang, kalau di Bali itu orang yang suka berdagang itu di tokonya itu biasanya dipasang di pagi-pagi dia haturkan canang namanya itu, rangkaian bunga itu. Sebenarnya apa pesannya? Bukan mistik itu, bukan. Pesannya apa? Bunga itu segar, warna-warni, harum, indah gitu. Seakan-akan tersenyum. Itu adalah ajaran kepada para pedagang untuk apa? Untuk ketika dia membuka tokonya,
dia menjadi seperti bunga itu sendiri. Bunga yang mekar, yang senyumnya mekar dan menarik lebah-lebah datang berbelanja di situ. Itu pesannya gitu. Artinya memancarkan senyum yang mekar, aroma yang harum, kemudian gairah, semangat, bercahaya, karena bunga itu mewakili cahaya. Itu pesan-pesannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki, belajarlah kepada canang itu sendiri. Bagaimana kita penuh semangat positivisme, optimisme, ya, menanam kebaikan, senyum kepada alam semesta, sehingga alam semesta itu sendiri suka memberikan kepada kita. Nah, bayangkan misalnya nih, seorang ibu atau teman, begitu ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi orang yang ingin diberikan itu memasang wajah yang kecut, senyum yang sinis. Apakah kita akan merasa tulus memberikan apa yang kita ingin berikan untuk membuatnya bahagia? Tentu kita agak ragu-ragu. Tapi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang akan tersenyum kepada kita, ketika kita memberikan sesuatu, mungkin kita akan senang. Apalagi kalau selain dia tersenyum saat kita berikan, dia mengucapkan terima kasih, dia merasa bahagia, kita akan bahagia membuatnya bahagia. Nah, kita sebagai alam semesta kecil akan bahagia memberi kepada alam semesta kecil yang lain kalau orang itu tersenyum bahagia saat kita berikan. Hal yang sama terjadi pada alam semesta raya. Begitu kita bahagia atas pemberian dari alam semesta raya akan senang memberikannya kepada kita. Sederhananya seperti itu. Jadi, sekecil apapun diberikan kepada kita, latihannya adalah bersyukur. Tersenyum, bersyukur, maka alam semesta akan memberikan lebih banyak lagi. Karena misalnya kita ketemu sama teman minta uang kepada kita. Pas kita punya uang 100.000 dan kita juga butuh, mungkin kita akan memberikan dia separuhnya. Walaupun yang dia butuhkan mungkin lebih dari itu. Karena kita tidak punya banyak, kita hanya memberikan 50.000-nya, tetapi 50.000 itu membuatnya tersenyum, benar-benar bahagia, walaupun belum cukup baginya, tapi dia tersenyum bahagia. Tentu kita kelak ketika punya uang lebih banyak, akan memberikan lebih banyak lagi. Nah, semesta sebagai ruang dan waktu juga sama. Kadang ketika kita minta rezeki sama semesta, semesta mungkin sesekali waktu hanya memberikan sedikit yang kebetulan sudah dikumpulkan buat kita. Tapi begitu kita tersenyum atas hal-hal sedikit yang kita diberikan kepada kita senyum penuh syukur, kelak ketika bahan-bahan yang akan diberikan kepada kita oleh semesta itu ternyata lebih banyak lagi, disitulah rezeki kita akan lebih banyak lagi. Sehingga pesannya apa? Jangan hanya gara-gara baru diberi sedikit, kita belum bisa bersyukur dan tersenyum, hanya mau tersenyum dan bersyukur ketika diberikan banyak, maka semesta akan berlaku seperti saat kita. Saat kita memberi sedikit, orang lain tersenyum kecut, sinis, atau bahkan tidak tersenyum, kelak ketika punya banyak, kita pun ragu-ragu memberikannya. Nah, mudah-mudahan dipahami pembanding seperti ini. Kira-kira seperti itu, Bu Eka. Baik, Pak Wayan. Satu lagi nih, terakhir, benar terakhir. Selamat sore, Guru. Bagaimana cara memanage diri saat kita berada di lingkungan yang negatif dan kita tidak punya pilihan untuk flight, terpaksa untuk fight. Tapi saat fight, energi kita masih sangat lemah. Begitu. Ya. Kalau mau fight, perlawanan yang tertinggi bukanlah perlawanan kepada orang lain. Kemenangan tertinggi bukanlah ketika kita menang melawan orang lain, tidak. Maka kalau mau fight, fightlah dengan diri kita sendiri. Nah, itu. Karena resikonya jauh lebih sedikit. Ya, bukan flight ya, kalau flight itu kan menghindar. Kita mungkin tidak bisa menghindar, karena di depan kita ada orang mencaci maki kita. Ya, mau menghindar kemana, mungkin tambah benci dia orang itu. Diam saja di situ. Fight melawan apa? Melawan dorongan bibir kita yang mau berucap melawan. Melawan gerakan tangan kita yang ingin bergerak, melakukan tindakan perlawanan. Itu yang kita lawan. Ini ujiannya. Mereka yang berhasil melawan diri sendiri akan berhasil menang terhadap pertempuran melawan siapapun. Karena orang lain itu baru mengeluarkan kata-kata,
baru mengeluarkan kata-kata sedikit. Tapi begitu kita melawan diri kita sendiri, yang kita lawan adalah apa? Gerakan alam semesta kecil. Jadi yang kita lawan bukan hanya kata-kata. Kata-kata adalah suara angin yang kebetulan saja kita mengerti. Coba kalau kita pergi ke daerah Jepang misalnya, ada orang mencaci maki kita dengan bahasa yang tidak kita mengerti, mungkin kita tidak akan melawan. Kita anggap itu hanya suara-suara. Kita menjadi melawan, menjadi sakit hati kan karena kita mengerti dengan apa yang diucapkannya. Jadi pada saat seperti itu, apapun suara-suara yang datang, abaikan. Bayangkan itu hanya suara-suara. Makanya ada ajaran apa? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Ya, anggap saja orang-orang berbicara itu apa? Orang-orang yang sedang mengeluarkan kemarahannya. Dan kita hanya sedang membantunya untuk melepaskan energi negatif yang dia pendam. Gitu. Karena kalau orang yang bahagia tidak akan marah-marah. Hanya orang yang sakit yang marah-marah. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang marah-marah, terima itu sebagai sebuah amal kebaikan kita, bukan saja kepada orang yang baik, tapi juga kepada orang yang buruk. Ya, kalau kita beramal baik pada orang-orang yang sehat, mungkin dia akan memuji-muji kita. Tapi kalau kita beramal baik pada orang yang buruk kondisinya, mungkin kita akan berhadapan dengan orang yang marah-marah. Karena itulah kondisi di dalamnya. Jadi tidak apa-apa. Jadi mendengarkan orang yang bicara-bicara buruk, itu juga sebuah amal kebaikan. Karena kita membantu dia melepaskannya. Tetapi syaratnya apa? Jangan mengambil apa yang dia buang. Kalau dia membuang kotoran tubuhnya karena dia sakit perutnya, jangan marah, apalagi kemudian mengambil kotoran itu. Mengambil kotoran itu kemudian memasukkan ke dalam tubuh kita. Bayangkan kalau dia misalnya diare ini, dia nggak tahan untuk menahan diarenya, dia keluarkan, lalu kita ikut marah karena dia buang kotoran sembarangan, kita ambil kotorannya itu, lalu kita makan, kan nggak nyaman. Dia sendiri membuang. Hal yang sama terjadi pada pikiran dan emosinya. Dia mengeluarkan pikiran kotornya berupa ucapan-ucapan kotor, ya sudah biarkan saja. Biarkan. Jangan diambil, apalagi kemudian kita olah ke dalam diri kita. Kalau kita nggak sanggup mengolahnya. Cukup diam, ya, lawan diri kita untuk tidak melawan. Ya, artinya apa? Kalau kita tidak bisa meredakan kemarahan orang lain, setidak-tidaknya redakanlah upaya-upaya perlawanan ego kita dari dalam. Itu kuncinya. Kalau tidak, maka kemarahan dia akan ketemu kemarahan kita, tidak akan pernah ada jalan penyelesaian dalam kondisi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Petinju, pesilat, dia membutuhkan sparring partner. Karena dia ingin menguji kemampuannya. Orang-orang yang marah, dia membutuhkan sparring partner untuk diajak bertengkar. Kalau kita menolak untuk mengajaknya bertengkar, maka dia akan bertengkar sendiri. Nanti jangan dilawan, diam saja. Nanti masuk ke dalam kamar, lalu ketawa-ketawa sendiri. Kenapa? Karena kita sedang melihat petinju yang kebingungan mencari lawan. Ya, kira-kira melihat seperti itu. Dan tidak ketemu lawan. Ya, kira-kira seperti itu, Baik. Baik, terima kasih Pak Wayan. Mohon maaf untuk Bu Rita, saya belum bisa apa pertanyaannya belum bisa kami bahas sore ini. Sekarang lanjut ke mendengarkan aliran semesta, Pak Wayan, Oh ya, ya. menutup Kalau sesi. gitu saya mau share screen lagi. Silahkan. Ya, Bapak Ibu, kita akan share screen lagi sekali. Mudah-mudahan ini akan terdengar. Ya, ya, silakan Bapak Ibu, kita hening sejenak, duduk dalam kondisi meditatif. Satukan diri kita untuk menjadi pengamat yang merenung terhadap apa yang akan mengalir kepada kita.
Anakku, para jiwa, aku ciptakan banyak makhluk di kehidupan ini, agar kalian bekerja sama dalam cinta kasih. Sebab keterbatasan tubuh, pikiran, dan jiwa kalian tidak akan sanggup menuntaskan segala yang ingin kalian raih kehidupan ini. Aku tidak menciptakan kalian untuk tahu dan bisa segalanya, namun agar kalian bisa saling membantu satu sama lain. Maka bekerja samalah dalam kehidupan ini. Belajarlah untuk saling belajar di antara kalian. Aku ada dalam kesendirian semestaku yang tak terbatas. Namun aku menciptakanmu tidak untuk hidup dalam kesendirian. Aku menciptakan kalian dengan beragam perbedaan, agar kalian mengerti pentingnya saling melengkapi di antara kalian. Kalian kuciptakan bukan dalam kesamaan, tetapi dalam perbedaan. Hiduplah bersama dalam keragaman perbedaan kalian, karena hanya dengan itu kalian bisa saling mengisi, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Dengan siapapun kalian bersama saat ini, sesungguhnya kalian sedang ada bersamaku, karena aku ada dalam diri mereka sebagai sang jiwa. Ketika kalian bekerja sama, sesungguhnya lah kalian sedang harmonis dengan diriku. Dengan cara menghadirkan diriku sebagai jiwa mereka, dengan itulah sesungguhnya aku sedang menemani perjalanan suka duka kalian kehidupan anak. Aku datang menemuimu melalui mereka untuk bisa membantu. Kenalilah kehadiran padanya. Kenali kehadiranku pada mereka semua, agar kalian mengerti kenapa kalian pantas hidup dalam kebersamaan dengan mereka. Melalui merekalah aku bisa memenuhi doa dan harapan kalian. Berdamailah anakku, berdamailah dengan mereka semua, agar kalian bisa merasakan berkah kedamaian dariku. Mari anakku, hiduplah bersamaku dalam cinta kasih. Hiduplah bersamaku dalam kedamaian, bersama semua yang kau jumpai di kehidupan ini. Karena aku selalu ada dalam diri mereka. Aku menunggu kalian mengenali kehadiranku pada diri mereka. Kenalilah aku, bagaimana kalian mengenali diri kalian sendiri. Kenali dirimu, anakku. Kenalilah dirimu. Karena kau adalah percikanku yang sedang ada di dalam tubuhmu. Damailah, karena engkau adalah sumber kedamaian itu sendiri. Bahagialah, karena engkau adalah sumber kebahagiaan itu sendiri. Dan berbagilah kebahagiaan serta kedamaianmu kepada diriku yang lain, yang ada pada tubuh-tubuh makhluk yang sedang ada di kehidupanmu saat ini. Mari anakku, hiduplah dalam cinta kasih dan kedamaian bersamaku yang sedang ada di mana-mana. Terima kasih
Bapak Ibu. Terima Semoga kasih, pesan Pak. semestanya bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Wayan, terima kasih teman-teman semua. Bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat beribadah puasa. Kita akan bertemu lagi dengan Pak Wayan tanggal 23 Maret hari Sabtu jam 10 pagi karena itu sudah masuk bulan puasa dengan topiknya menerima perbedaan. Nanti kami tunggu 1 bulan lagi dari sekarang kurang lebihnya. Terima kasih, selamat sore semua. Terima Sampai kasih jumpa. Pak Wayan. Pak Wayan. Terima kasih Terima kasih semuanya. Pak Sama-sama. Wayan. Sama-sama. Selamat sore. Terima kasih, Terima terima kasih. kasih semua. Ye, sampai ketemu lagi nggih. Sampai ketemu lagi Pak Wayan. Matur sukma Pak Wayan. Nggih, Izin saya matikan Zoom. nggih, silakan Bu.